Nah, makanya di era 80-an Indomie udah jadi market leader. Bahkan udah masuk ke pop culture Indonesia. Jinglenya itu loh ya. Indomie seleraku. Nah, di fase ini, mereka udah ngelakuin satu hal yang benar. Menang di rumah sendiri. Tapi, like, grup konglomerat lah. Nggak cukup. Gua harus ekspansi. Dan timingnya itu tepat banget. Pertanyaan besar selanjutnya, kalau orang Indo udah suka, gimana cara bikin dunia suka sama produk ini? Kita masuk ke chapter 2, The Crazy Move. Bisa dibilang ini salah satu langkah paling penting yang bikin Indomie sustain di banyak banget negara. Karena mereka nggak sekedar ekspor doang. Waktu itu, ekspor tuh ya ribet, biayanya tinggi, rasanya belum tentu cocok, distribusinya berantakan, pokoknya semua tergantung dari partner yang mereka temui di sana. Makanya di tahun 1995, Indofood tuh ngambil keputusan yang lumayan nekat. Mereka bikin pabrik di Nigeria. Di saat perusahaan-perusahaan lain fokusnya bikin di Indonesia terus sekedar ekspor, berharap orang luar konsumsi, mereka investasi pabrik di sana. Karena mereka tahu tiap negara itu beda, mereka punya partner lokal yang namanya Dufil, bagian dari Tolaram. Kenapa nekat? Karena waktu itu di Afrika belum ada pasar mie instan sama sekali, zero. Jadi pas mereka datang, mereka bukan cuma kirim barang, mereka bawa blueprint industri, dari mesin, cara produksi, sistem distribusi. Bayangin bangun pabrik di negara yang infrastrukturnya belum ideal, mereka ngajarin tenaga lokal, bangun supplier, atur logistik. Hasilnya dari nol Indomie berubah jadi makanan rumah tangga di Nigeria. Nah, ini buat kalian kedengarannya kayak decision kecil ya. Cuma ini ternyata jadi pembeda total dibanding brand-brand lokal lainnya, yaitu berani jajak kaki di tempat mereka mau jualan. Cuma kan kita harus tahu, alasannya tuh bukan sekedar punya pabrik tuh supply chain-nya bagus. Kita harus blend sama tempat yang kita mau jual. Kita masuk ke chapter selanjutnya.